Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Mari kita siapkan diri kita untuk masuk dalam tata ibadah keluarga kita di malam hari ini. Hidup berkenan kepada Tuhan adalah dambaan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Mengapa demikian? Karena kita hidup, kita berkenan kepadanya. Maka berkatnya akan senantiasa tercurah dalam hidup. Bagaimanakah agar hidup kita menjadi sebuah persembahan hidup yang berkenan kepadanya? Mari belajar dari perenungan firman di hari ini. Sebelum memasuki ibadah, mari kita masuk dalam saat teduh pribadi. Saat teduh selesai, jemaat Tuhan, mari berdiri dan menaikkan kidung pujian, memuliakan nama Tuhan di awal persekutuan kita dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 13 ayat yang pertama dan keempat, Allah Bapa Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terutama di saat ini, Tuhan boleh menjaga dan melindungi kami, membimbing dan menuntun kami dalam seluruh tugas dan tanggung jawab kami dari pagi hingga malam hari ini. Dan di malam hari ini juga Tuhan, kami akan beribadah kepadamu. Tuhan berkenan hadir bersama-sama dengan kami. Biarlah dari awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah ini, kami alaskan itu dalam nama Bapa, Anak, dan perantaraan Roh Allah yang kudus. Amin. Saya persilakan duduk kembali. Kidung Jemaat 57 ayat yang pertama dan ayat kedua. Yesus, lihat umat-Mu. Yang menambah
Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita siapkan akan Alkitab kita, terambil dari kitab Imamat pasal 9 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-24. Kitab Imamat pasal 9 ayat 12 sampai 24 akan menjadi perikop pembacaan perenungan kita dalam ibadah pada saat malam hari ini. Dan ketika kita telah mempersiapkan bagian pembacaan kita, mari kita bersatu di dalam doa untuk memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus, menaikkan puji dan syukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, yang sudah menolong kami sepanjang hari ini dalam seluruh karya kami. Dan di malam ini Engkau beri kami kesempatan untuk bersekutu memuji memuliakan Tuhan. Kami akan belajar dari firman-Mu, kuasailah kami dengan Roh Kudus, sehingga ketika kami membaca Alkitab dan merenungkannya, kami boleh mengerti. Dan bukan hanya mengerti, tapi kami juga akan ditolong untuk boleh melakukan firman Tuhan dalam hidup kerja karya kami, hari demi hari. Hamba-Mu yang akan bicara, Tuhan juga pakai untuk boleh memperkatakan akan firman-Mu yang tidak terbatas itu bagi kami semua. Dan bersabdalah bagi kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Amin. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri dan kita akan membaca Alkitab kita yang terambil Imamat 9 ayat 12 sampai 24. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian ia menyembelih korban bakaran, lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya. Maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. Juga diserahkan merekalah kepadanya korban bakaran itu menurut bagian-bagian tertentu beserta dengan kepalanya. Lalu dibakarnya atas mezbah. Isi perut dan betisnya, basuhnya dan bakarnya bakaran di atas mezbah. Sesudah itu dibawanya persembahan bangsa ke mezbah. Diambilnyalah kambing jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi bangsa itu. Lalu disembelihnya dan dipersembahkannya sebagai korban penghapus dosa seperti yang pertama. Kemudian dibawanyalah mezbah dan diolahnya sesuai dengan peraturan. Selanjutnya dibawanyalah korban sajian dan diambilnya segenggam daripadanya, lalu dibakarnya di atas mezbah di samping korban bakaran pada waktu pagi. Ia menyembelih juga lembu dan domba jantan yang akan menjadi korban keselamatan bagi bangsa itu. Lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya. Maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. Tetapi segala lemak dari lembu dan dari domba jantan itu, yakni ekor yang berlemak, lemak yang menutupi isi perut, buah pinggang dan umbai hati, segala lemak itu diletakkan mereka di atas dada kedua korban itu. Lalu Harun membakar segala lemak itu di atas mezbah. Dada dan paha kanan itu dipersembahkan Harun sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkan Musa. Harun mengangkat kedua tangannya atas bangsa itu, lalu memberkati mereka. Kemudian turunlah ia, setelah mempersembahkan korban penghapus dosa, korban bakaran, dan korban keselamatan. Masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Setelah keluar, mereka memberkati bangsa itu, lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu. Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka, lalu sujud menyembah.
Demikian pembacaan Alkitab bagi kita. Terpujilah Tuhan Yesus dari sekarang hingga selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Silakan duduk kembali. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk kita bisa mengerti akan apa yang kita baca pada saat malam hari ini, perlu kita mengetahui latar belakang dari perikop pembacaan kita. Sebagai catatan awal untuk kita, Ibu Bapak, bahwa kitab Imamat, judul kitab Imamat dalam bahasa Ibrani adalah Waikra, artinya dan ia memanggil. Dan dalam Septuaginta, dia menjadi disebut dengan imamat. Ya, lalu bahasa Yunaninya adalah Leviticus, artinya kitab mengenai imam-imam. Tokoh utama dalam kitab Imamat adalah Harun, dan tugas keimaman yang dilakukan dalam kitab ini terbatas pada anak-anak Harun. Tema inti dari kitab Imamat ada dua, yaitu Kodesh atau kekudusan dan Kados atau kudus. Dua pertanyaan yang muncul dari tema kekudusan ini adalah, yang pertama, bagaimana dosa dapat disingkirkan sehingga orang dapat jadi kudus. Dan yang kedua, bagaimana orang dapat memelihara kekudusan yang penting untuk dapat bersekutu dengan Allah yang kudus. Kalau kita membagi akan kitab Imamat menjadi dua bagian besar, maka pasal 1 sampai 16 itu bicara untuk menjawab tema pertama. Bagaimana dosa dapat disingkirkan sehingga orang dapat menjadi kudus. Dan pasal 17 sampai pasal 27 itu untuk menjawab pertanyaan kedua, yaitu bagaimana orang dapat memelihara kekudusan yang merupakan syarat utama yang sangat penting untuk bersekutu dengan Allah yang kudus. Dan bagian perikop pembacaan kita, Ibu Bapak, ada dalam bagian dari pertanyaan pertama. Bagaimana dosa dapat disingkirkan sehingga orang dapat menjadi kudus. Itu nanti kita akan lihat dalam perikop kita. Kemudian catatan yang kedua adalah, yang penting dalam kitab ini adalah sang tokoh, ya, pelaku utama yang menjadi perantara antara Tuhan dan umatnya, yaitu para imam. Imam menjadi orang yang menjadi perantara antara umat kepada Tuhan untuk membawa korban umat kepada Allah. Imam juga adalah seorang hamba, dan dia harus mengikuti protokol atau tata cara menghadap Tuhan yang pantas dalam pelayanannya mewakili umat. Dan perikop pembacaan kita mulai dari pasal 9 ayat 1 sampai pasal 10 ayat 7 bicara tentang cara yang tepat menjadi atau tata cara perantaraan yang tepat untuk membawa korban kepada Tuhan Allah. Jadi kita lihat sini ya Bapak Ibu, bahwa bukan hanya umat yang kudus, tapi juga sang imam sebagai orang atau tokoh ya yang membawa korban umat kepada Tuhan Allah. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, perikop pembacaan kita merupakan satu bagian dengan bagaimana Harun dan anak-anaknya melakukan tugas perdana mereka. Harun sebagai imam besar dan anak-anaknya sebagai imam. Ya, kalau kita perhatikan dalam pasal 9 pada ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat, saya bacakan buat kita.
Pada hari yang ke-8 Musa memanggil Harun serta anak-anaknya dan para tua-tua Israel. Lalu berkatalah ia kepada Harun, ambillah bagimu sendiri seekor lembu muda untuk korban penghapus dosa dan seekor domba jantan untuk korban bakaran, keduanya yang tidak bercela. Kemudian persembahkanlah itu di hadapan Tuhan. Dan kepada orang Israel haruslah engkau berkata begini, ambillah seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa dan seekor anak lembu dan seekor domba, masing-masing berumur 1 tahun dan yang tidak bercela untuk korban bakaran. Dan lagi seekor lembu dan seekor domba jantan untuk korban keselamatan supaya dikorbankan di hadapan Tuhan. Dan korban sajian yang diolah dengan minyak, karena pada hari ini Tuhan akan menampakkan diri kepadamu. Jadi konteks pembicaraan kita adalah pada satu konteks di mana Harun memulai tugas perdananya sebagai imam besar untuk membawa persembahan umat kepada Tuhan. Pada hari itu, hari ke-8 setelah proses pentahbisannya sebagai imam besar dan anak-anaknya sebagai imam, ya, Harun diberikan petunjuk oleh Musa bagaimana dia melakukan tugasnya. Diawali dengan apa? Dia harus terlebih dahulu mempersembahkan korban penghapus dosa dan korban bakaran yang tidak bercela untuk Tuhan. Ya, baru kemudian nanti dia akan bawa untuk umat Tuhan. Jadi dari sini Ibu Bapak Saudara yang kita dikasih oleh Tuhan Yesus, kita bisa melihat bahwa dari perikop ini bahwa tidak ada seorang pun, ya, tidak ada seorang pun yang luput daripada dosa. Yang luput dari kesalahan, yang luput dari keterbatasan. Ketika Harun akan melakukan tugas perdananya sebagai seorang imam besar dan anak-anaknya melakukan tugas sebagai imam, mereka harus disucikan terlebih dahulu dengan korban penghapus dosa, korban bakaran di hadapan Tuhan. Baru kemudian mereka akan mempersembahkan korban mewakili umat Tuhan. Ya. Jadi di sini kita melihat Ibu Bapak Saudara ada satu kebenaran yang penting, ya, bahwa posisi Harun dan anak-anaknya sebagai imam di tengah-tengah umat Israel tidak membuat mereka menjadi, ya, kebal dari dosa. Di mata Tuhan setiap orang, siapapun dia, termasuk Harun dan anak-anaknya adalah orang-orang yang berdosa. Dan karena itu mereka butuh untuk pengampunan dari Tuhan Allah. Dan dalam konteks bacaan kita, untuk mempersembahkan korban penghapus dosa, korban bakaran, korban keselamatan di hadapan Tuhan. Kemudian mari perhatikan di bacaan kita Ibu Bapak, secara khusus, ya, jadi dalam ayat 11 sampai bacaan di ayatnya yang ke-21, ya, 20 dan 21, kita lihat di situ adalah apa yang Harun lakukan ketika dia mempersembahkan korban umat kepada Tuhan. Jadi dari ayat sebelumnya, yaitu dari ayat yang ke-5 lalu sampai ayatnya yang ke-11, ya, dan 12 itu bicara tentang korban yang dibawa untuk Harun dan anak-anaknya. Lalu setelah itu korban yang dibawa untuk umat Tuhan. Lalu perhatikan Ibu Bapak pada bacaan kita di ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-23. Perhatikan ayat 22, 23 dan 24a. Harun mengangkat kedua tangannya atas bangsa itu lalu memberkati mereka. Kemudian turunlah ia setelah mempersembahkan korban penghapus dosa, korban bakaran, dan korban keselamatan. Masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Setelah keluar mereka memberkati bangsa itu. Lalu tampaklah, nah lihat nih ya, tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu. Jadi ketika Harun dan Musa keluar dari kemah pertemuan menjumpai akan umat, memberkati mereka, dicatat di situ tampaklah kemuliaan Tuhan.
Lalu perhatikan ayat 24. Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Ya, di sini memperlihatkan apa? Tindakan Harun dan Musa itu berkenan kepada Tuhan. Ya, itu ditunjukkan dengan apa? Yang pertama yang tadi saya baca 23b. Lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu. Kalau tindakan Harun dan Musa itu tidak sesuai, tidak berkenan kepada Tuhan, tidak akan ada kemuliaan Tuhan. Lalu di ayat yang ke-24 tadi dicatat, ya, keluarlah api dari hadapan Tuhan lalu menghanguskan korban bakaran segala lemak di atas mezbah. Artinya apa? Korban yang dipersembahkan oleh Harun itu berkenan kepada Tuhan. Semua berkenan kepada Tuhan. Kuncinya ibu bapak saudara, karena Harun melakukan tugasnya dalam kekudusan. Satu, ingat tadi bacaan awal tadi saya katakan bahwa sebelum memulai upacara itu Harun menguduskan dulu dirinya dan anak-anaknya. Jadi dia melakukan tugasnya setelah dia menguduskan dirinya. Itu satu. Kedua, dia melakukannya sesuai dengan perintah Tuhan. Ya, itu ada dicatat dalam bacaan kita secara khusus di perikop kita ini di ayatnya yang ke-21 ya. Ketika di situ ditulis dada dan paha kanan itu dipersembahkan Harun sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan seperti yang diperintahkan Musa. Sebelumnya ya, kalau kita lihat tata cara yang Harun lakukan itu persis sama dengan apa yang dilakukan oleh Musa sebelumnya pada saat pentahbisan mereka. Jadi kalau kita lihat di sini Harun berkenan kepada Tuhan karena dia melakukan tugas-tugasnya sesuai dengan perintah Tuhan. Ya, itu kunci. Jadi hal yang kedua kita belajar ibu bapak saudara bahwa untuk hidup berkenan kepada Tuhan ada dua hal. Pertama, jagalah selalu kekudusan hidup. Dan yang kedua, ya, lakukanlah perintah Tuhan dalam hidup kita. Hal ketiga, perhatikan pada ayatnya yang ke-24. Dikatakan di sana 24b ya. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka lalu sujud menyembah. Ya, kenapa mereka bersorak-sorak? Karena mereka bersuka cita. Kenapa mereka bersuka cita? Karena Tuhan berkenan untuk persembahan yang mereka bawa pada Tuhan. Jadi Harun dan Musa menjadi contoh bagi umat Tuhan. Bagaimana mereka hidup berkenan pada Tuhan. Bagaimana mereka menjalani tugas mereka seturut dengan kehendak Tuhan dan Tuhan berkenan atas mereka. Nah, ibu bapak saudara yang dikasih Tuhan, belajar dari perenungan firman Tuhan ini apa yang bisa kita petik? Yang pertama ibu bapak saudara, bahwa kita disadarkan siapapun kita, apapun peran kita semua adalah manusia yang terbatas, manusia yang berdosa, ya, yang tidak pernah luput dari salah, tidak pernah lepas dari dosa. Selalu saja ada hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Mungkin melalui perkataan kita, mungkin melalui perbuatan kita, mungkin melalui pikiran kita. Tidak ada yang lewat ya, dalam kehidupan kita. Nah, belajar dari situ ibu bapak saudara dan belajar dari perenungan firman Tuhan ini. Kita boleh belajar bersama bahwa sangat penting untuk senantiasa mengoreksi, mengevaluasi kehidupan kita. Lalu kemudian kita berdoa memohon pengampunan pada Tuhan. Kapan itu dilakukannya? Setiap hari. Pagi hari bangun, minta pertolongan Tuhan, minta petunjuk Tuhan melewati hari, menjalani hari. Pada malam hari ketika akan beristirahat, mohon pengampunan Tuhan untuk setiap kelemahan dan keterbatasan yang terjadi. Ya, itu cara kita untuk menjaga agar hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita belajar dari firman Tuhan ini bahwa untuk kita hidup berkenan pada Tuhan atau kunci hidup berkenan pada Tuhan adalah
lakukanlah setiap perintah yang Tuhan berikan kepada kita melalui firman-Nya. Sederhananya, jadilah orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Itu akan membuat hidup kita berkenan kepadanya. Dan terakhir, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti halnya tadi, ketika umat melihat bahwa korban yang dipersembahkan itu diterima oleh Tuhan, Tuhan berkenan atas persembahan yang mereka bawa. Maka mereka bersorak-sorak, bersuka cita dan sujud menyembah. Harun dan Musa menjadi contoh bagaimana mereka hidup mempraktekkan perintah Tuhan dan Tuhan berkenan atas mereka. Kita pun seharusnya bisa menjadi contoh teladan bagi orang lain, sehingga mereka pun bisa merasakan sukacita bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus menolong kita untuk melakukan firman-Nya dalam hidup kita hari demi hari. Amin. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, merespon akan firman Tuhan ini, mari kita kidungkan pujian dari Kidung Jemaat 356 bait 1 dan 2. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan nama-Nya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar dari kebenaran firman-Mu. Bagaimana ternyata sebuah kekudusan adalah hal yang sangat penting di hadapan Tuhan. Bahkan seorang imam pun yang Tuhan pilih, panggil, dan utus untuk menjadi perantara umat, membawa korban kepadamu, dia harus disucikan, dia harus dikuduskan. Baru dia dapat melaksanakan tugasnya membawa persembahan korban umat kepadamu. Tuhan tolong kami. Belajar dari situ Bapa, kami sadar dua hal. Kami lemah, kami terbatas, dan kami rapuh dalam dosa. Oleh karena itu Bapa, firman-Mu mengingatkan kami. Sungguh kami membutuhkan Engkau, karena tanpa-Mu, tanpa kuasa Roh Kudus-Mu, kami tidak dapat hidup berkenan kepada Tuhan. Kami juga belajar Bapa, bahwa ketaatan, kesetiaan pada perintah Tuhan, pada hukum Tuhan, menjadi syarat mutlak Engkau berkenan dalam hidup seseorang. Mampukan kami Bapa menjadi orang-orang yang taat dan setia melakukan perintah-perintah Tuhan, sehingga kehidupan kami berkenan di hadapan hadirat-Mu. Saat ini Bapa, kami serahkan seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi.
Mampukan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu melakukan firman Tuhan dalam hidup setiap hari. Dan kami bisa jadi contoh teladan bagi orang lain, bagaimana hidup berkenan kepada Tuhan. Malam ini Bapa, kami berdoa bagi persekutuan jemaat-Mu ini dengan semua pergumulan yang ada dalam kehidupan persekutuan. Secara khusus untuk kami bisa beribadah di bangunan yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami perlu untuk mengurus izin prinsip. Tuhan tolong kami, Tuhan akan mampukan kami, Tuhan akan menyertai proses kami, pertemukan kami dengan orang-orang yang tepat, menolong kami dengan kesiapan dana, dan juga dalam seluruh keberadaan kami boleh bersatu hati dalam kehidupan persekutuan ini. Biarlah Tuhan Engkau tolong semua upaya yang sedang dikerjakan oleh panitia, juga oleh seluruh jemaat Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan itu tidak sia-sia. Tapi Tuhan tolong, Tuhan tuntun, dan semua akan berjalan baik seturut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa Maha Baik. Di saat malam ini pun kami mau berdoa. Menyerahkan akan kehidupan berbangsa dan bernegara kami pertaruhkan padamu. Secara khusus, berikan hikmat-Mu kepada Presiden kami dengan seluruh jajarannya, juga pemerintah Kota Depok dengan seluruh jajarannya. Ketika kami ingat akan proses pemilihan kepala daerah pada bulan Desember mendatang, biarlah Tuhan turut campur tangan. Kami percaya orang yang tepatlah yang akan Tuhan pilih menjadi pemimpin kami di sini. Dan kiranya nama Tuhanlah dipermuliakan. Kesejahteraan masyarakat meningkat dan nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa Maha Baik. Terima kasih untuk persekutuan malam hari ini. Terima kasih untuk rekan-rekan yang melayani bersama. Baik Bapak Penatua Petra sebagai liturgos, Saudari Ade sebagai pemandu pujian, Saudara Jerry sebagai pemain musik, dan juga Bung Andrew sebagai tugas multimedia. Tuhan berkati semua karya layan kami. Biarlah yang kami lakukan memuliakan akan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa kami, ampuni pelanggaran kami, dengar dan sambut doa yang kami bawa bukan dengan nama lain, melainkan dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita memberi persembahan syukur kepada Tuhan, Sang Sumber Pemberi Berkat. Ingatlah akan firman Tuhan yang menyatakan Mazmur 96 ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. PKJ 148 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang keempat. Terima kasih ya Tuhanku.
di dalam kata dan perbuatanku, agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman. Jemaat Tuhan, saya persilakan berdiri dan kita akan mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat dan pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami. Terutama di saat ini kami boleh memberikan persembahan kepadamu Tuhan yang berasal daripadamu. Kami yakin dan percaya bahwa melalui persembahan ini kami semua dimampukan, kami semua dikuatkan. Dan kami semua ditolong untuk menjalankan seluruh tugas dan tanggung jawab kami seturut dan sekehendak. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Kembalilah ke tengah-tengah kehidupan kita. Dan biarlah sukacita damai sejahtera senantiasa melimpah buat kita. Dan percayalah bahwa dalam seluruh perjalanan hidup kita, Tuhan bersama kita dan Ia akan selalu memantapkan langkah-langkah yang kita tempuh dalam hidup ini. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ku ingin hidup yang benar, jauh dari tindak yang cepat. Umat kudus memanggilku ke tempat tinggi dan teduh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, penyertaan Tuhan Yesus dan perlindungan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai ibu bapa saudara dari hari ini terus sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin.